Kita akan masuk kepada firman Tuhan. Kita mau tinggalkan setiap kesibukan kita di luar sana. Kita mau fokus kepada firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Rila beratahai namorla teketahai tadarabai telah ratakana yang mohon. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih, kebaikan, penyertaan, pertolongan, bahkan pemeliharaan-Mu terus indah dan ajaib dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau kebanggaan kami, Engkau sukacita kami, Engkau damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa pada pagi hari ini Engkau yang kumpulkan kami sebagai satu keluarga di dalam Engkau. Kami satu tubuh, kami adalah tubuh Kristus dan Engkau adalah kepala kami. Kami percaya Tuhan kami boleh ada sampai hari ini karena Engkau yang menaungi setiap kami, Engkau yang menjaga setiap langkah kaki kami. Terima kasih Bapa, kami rindu pada pagi hari ini untuk kami boleh dibekali dengan firman-Mu karena kami percaya bahwa firman adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Tuhan kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengampuni, menyucikan, menguduskan setiap kami dengan firman-Mu Bapa. Biar kami berlayak untuk menyatu dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang kuasai setiap hati kami, kuasai tempat dimanapun kami ada pada saat ini. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh pemecah belah, roh antikris yang coba untuk masuk, mengganggu, mencuri dari tempat ini. Kami bersepakat, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Roh Kudus, Engkau guru besar kami. Engkau mengajar dan mengurapi kami pada saat ini. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Pastor Ivan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Shalom kita Pastor Yesus Kristus. Ivan. Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita butuh akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berkata di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita butuh akan firman Tuhan. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita mau tinggalkan setiap kesibukan kita mau fokus kepada firman Tuhan. Biar itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 46. Mazmur 46 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama, yang sudah dapat kita boleh. Mazmur 46 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita gereja Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini untuk menceritakan tentang Allah yang kita sembah dalam hidup kita. Jadi kita ada di dalam dunia ini sebagai kota Allah yang hidup. Maka kematian bukan menjadi bagian daripada perjalanan kehidupan kita. Kehancuran bukan menjadi bagian daripada perjalanan kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Jadi kita tidak mencari kehidupan dari luar sana. Kita tidak mencari kebangkitan dari luar sana. Tetapi kebangkitan dan hidup itu ada dalam pribadi kita. Menyertai akan pribadi kita. Dan dikatakan kota Allah kediaman yang maha tinggi. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ketika kita menyadari bahwa kita adalah kota Allah yang hidup. Jadi kota dari kita menjadi kediaman daripada yang maha tinggi. Maka dikatakan bahwa kita adalah bait Allah karena Allah tinggal dalam hidup kita. Kita dikatakan sebagai bait Roh Kudus karena Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Maka di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita menyadari akan Allah yang menyertai perjalanan kehidupan kita,
ketika kita menyadari bahwa siapa yang tinggal berlembaga dalam kehidupan kita, harusnya ketakutan tidak menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kekhawatiran tidak menjadi bagian daripada perjalanan hidup kita. Keputusasaan bukan menjadi bagian daripada perjalanan kehidupan kita gereja Tuhan. Karena kita punya pengharapan di dalam perjalanan kita. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Karena kita berkata, rancanganku adalah damai sejahtera bagi kamu, bukan kecelakaan. Untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Kita menjadi kediaman yang maha tinggi. Bayangkan, kita ini adalah bayi Tuhan. Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, menjadi kediaman yang maha tinggi. Maka apa yang berasal daripada dunia ini, itu tidak dapat menghancurkan kehidupan kita. Tetapi Alkitab berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Maka betapa kita butuh akan firman Allah di dalam kehidupan kita. Kita butuh akan kebenaran di dalam hidup kita. Maka di sini dikatakan, kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ini yang akan saya bahas. Kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Jadi segala sesuatu bergoncang pada hari-hari ini. Kalau dikatakan, saya baca lanjut dulu, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi kota di mana menjadi kediaman yang maha tinggi, Alkitab berkata kota itu tidak akan goncang. Karena kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena Allah ada tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Dia tinggal berlembaga dalam hidup kita. Dan dia menjadi pahlawan perang dalam kehidupan kita. Alkitab berkata dia akan bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Jadi kita harus sadar bahwa yang bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga akan kehidupan kita adalah Raja di atas segala raja yang tinggal dalam hidup kita. Kita boleh membayangkan bahwa segala sesuatu yang kita lihat, laut yang begitu indah, langit, bintang, matahari yang begitu sangat luar biasa, awan yang begitu sangat indah, itu diciptakan oleh pribadi yang maha tinggi, yang tinggal dalam hidup kita, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Jadi betapa kita harus menyadari bahwa siapa kita di dalam Tuhan. Kita harus menyadari siapa yang menyertai akan perjalanan kita gereja Tuhan. Maka di sini dikatakan disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Bayangkan, kita disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 4 ayat 13 ayat yang ke-14, di situ diceritakan tentang perempuan Samaria. Jadi perempuan Samaria ini dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, jika engkau minum dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tetapi jika engkau minum daripadaku, engkau tidak akan lagi haus untuk selama-lamanya. Saya rindu untuk membacanya. Yohanes 4 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ayat 13 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi betapa perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus berkata kepadanya, bahwa jika engkau minum daripada sumur ini, engkau akan haus lagi. Kita tahu perempuan Samaria ini punya 5 orang laki-laki. Bahkan yang terakhir tinggal dengan dia, itu bukan suaminya. Dan kata lain bahwa dunia ini tidak dapat memuaskan akan kehidupan kita. Dunia ini tidak dapat memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dunia ini tidak akan membawa kesukaan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita minum, Alkitab katakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Jadi dari tahta yang maha tinggi akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Jadi kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal yang ke-22, di situ dikatakan bahwa air itu mengalir dari tahta Allah. Air itu mengalir dari tahta yang maha tinggi. Dan di mana air itu mengalir, di situ ada kehidupan. Di mana air itu mengalir, di situ ada tumbuh pohon-pohon yang terus berbuah. Setiap bulan menghasilkan buah. Jadi dan kita ini menjadi sumber mata air. Kita ini di mana tahta Allah itu ada. Jadi Tuhan tidak bertahta di gunung yang indah. Tuhan tidak bertahta di istana yang megah. Tuhan tidak bertahta di ujung langit yang mana. Tetapi Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita. Jadi betapa kita menjadi pribadi yang harus menyadari bahwa di dalam setiap kehidupan kita ada tahta yang maha tinggi. Di dalam kehidupan kita, di situ ada mata air. Mata air yang akan membawa kehidupan, yang akan memancar keluar, Alkitab berkata. Maka ketika kita melewati lembah kekelaman, kita melewati padang gurun yang luar biasa, kita nggak usah takut. Karena kehidupan tidak datang dari luar. Tetapi mata air ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak mencari kesembuhan di seberang laut mana. Kita tidak mencari kebahagiaan di seberang dunia mana. Tetapi penyembuhnya ada dalam hidup kita. Karena Dia adalah Jehovah Rafa, Dia adalah Allah penyembuh. Kita tidak mencari damai sejahtera di ujung dunia mana. Ketika kita mencari dari dunia ini, kita akan terus merasa kehausan. Coba kita lihat begitu banyak orang yang mengejar uang. Uang pada akhirnya juga tidak dapat memberikan ketenangan dalam hidup mereka. Banyak orang mengejar kebahagiaan lewat pesta pora. Dari satu pesta pora kepada pesta pora yang lainnya. Tidak dapat memuaskan kehidupan mereka. Sama seperti perempuan Samaria. Kita ini disukakan. Kita ini dipuaskan. Kita ini dikenyangkan. Maka damai sejahtera itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Itu akan bergulung-gulung seperti gelombang laut. Akan mengalir seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Makanya firman Tuhan berkata, jaga hati dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan tidak datang dari luar, tetapi kehidupan itu ada di dalam pribadi kita. Karena yang maha tinggi bertahta di dalam kehidupan kita. Kita justru akan menjadi berkat buat banyak orang. Makanya kita berkata, sampai Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kita menjadi pribadi yang benar-benar baru. Ketika kita menyadari bahwa ada Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita. Seperti Tuhan memulihkan batang air di tanah Negeb. Demikianlah Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Batang airnya yang dipulihkan. Maka tanah Negeb yang gersang akan memiliki kehidupan yang baru. Tanah Negeb ini di selatan Yerusalem. Tempat yang begitu sangat tandus. Tetapi Tuhan berkata, sampai Tuhan seperti Tuhan memulihkan batang air di tanah Negeb. Dan kita ini adalah batang airnya. Yang akan membawa kehidupan, yang memancar keluar sampai kepada akhir zaman. Di mana kita datang, di situ ada kehidupan yang baru. Ada manifestasi kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, kita nggak usah takut. Kita nggak usah bimbang, kita nggak usah khawatir. Kita adalah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Tetapi seringkali memang mata airnya seperti mata air di Mara, menjadi mata air yang pahit. Maka ketika kita datang di tempat manapun, orang yang pahit akan memahitkan orang lain. Karena yang memancar keluar itu adalah sesuatu yang buruk. Yang memancar keluar adalah sesuatu yang pahit, maka butuh akan salib Kristus. Butuh kayu untuk bisa memulihkan akan batang air itu. Butuh akan kematian Tuhan, butuh kebangkitan Tuhan, butuh kuasa manifestasi daripada urapan untuk memulihkan akan setiap batang air. Maka akan memancar keluar, akan memancar sesuatu yang murni. Maka sering saya katakan bahwa ketika orang-orang punya mulut yang jahat, mulutnya tidak salah, tetapi yang salah adalah mata airnya, yang salah adalah hatinya. Tetapi orang-orang yang penuh dengan perkataan-perkataan berkat, karena hatinya beres. Orang-orang yang perkataannya menguatkan akan orang, perkataannya memberi semangat yang baru buat orang sekitar, karena mereka
menjadi pribadi di mana Allah bertahta dalam kehidupan mereka, maka yang mengalir keluar itu adalah air kehidupan, bukan air yang mendatangkan kematian. Jadi mari kita undang Tuhan dalam hidup kita untuk kembali memulihkan akan batang air ini. Supaya Roh Kudus itu membereskan setiap aspek kehidupan kita. Sampai di mana kita ada, di situ akan membawa kehidupan buat banyak orang. Kita ingat di waktu petang hari, di mana di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga kalau tidak salah, di situ diceritakan bagaimana ketika para rasul itu datang ke bait Allah, ada orang lumpuh yang duduk di pinggir gerbang indah di dekat bait Allah. Dan Alkitab berkata mereka orang lumpuh ini melihat kepada para rasul, terutama kepada Petrus. Dia berharap untuk mendapat sesuatu daripada Petrus. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Maka berjalanlah, menjadi kuatlah mata kaki orang itu. Dan dia mulai melompat untuk memuliakan Allah. Dan saya percaya bahwa ketika Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Maka saya percaya ada aliran-aliran air hidup yang mengalir dan menguatkan akan orang ini. Menguatkan akan kakinya. Membuat dia melompat, membuat dia menjadi pribadi yang dahulu mati beroleh kehidupan yang baru. Maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita menyadari, kita gereja Tuhan menyadari bahwa ada mata air di dalam kehidupan kita. Maka ketika ada mata air dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu yang menggerogoti akan tubuh jasmani kita, itu pun akan keluar. Segala sel-sel kanker, segala macam kerusakan darah kita mungkin dalam keadaan yang penuh dengan bakteri. Tetapi ketika kita menyadari akan firman Allah, saya punya firman Allah. Firman Allah kita tidak cari di laut mana, kita tidak cari di langit mana, tetapi firman Allah kita berkata ada di mulut kita untuk kita perkatakan dan ada di hati kita. Amin. Saya bahwa ketika kita punya kebenaran yang kita pegang dalam hidup kita, maka manifestasi kuasa urapan akan bekerja dalam hidup kita. Maka itu akan mengalir. Aliran air hidup itu akan memancar keluar. Maka segala sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan, itu akan keluar dari kehidupan kita. Kita berkata bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang sangat tajam. Sanggup untuk mengoperasi sakit penyakit, sanggup untuk mengoperasi sel kanker dalam kehidupan kita tanpa luka. Kalau dokter operasi akan bekas luka ada. Kalau Tuhan operasi tidak ada bekas luka sama sekali. Kita punya Tuhan yang terlalu luar biasa. Kita punya Tuhan yang terlalu hebat. Kita punya Allah yang tinggal bertahta. Amin. Jangan menjadi gereja Tuhan yang tidak paham akan firman Allah. Kita ada di dalam dunia ini untuk menceritakan Allah kita yang hebat. Kita ada di dalam dunia ini untuk menggarami akan dunia ini. Kita ada di dalam dunia untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Karena dunia ada dalam kegelapan. Maka kita berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Kalau hari ini begitu banyak orang yang mengalami padang gurun yang hebat dalam kehidupan mereka, maka ketika kita datang dan kita menyadari bahwa kita menjadi batang airnya Tuhan, yang akan memberikan kehidupan dimanapun kita ada, maka saya percaya bahwa dimanapun kita ada, orang lumpuh yang ada di depan gerbang indah, itu pun akan mulai melompat untuk memuliakan Tuhan. Tuhan akan pakai siapapun. Tuhan tidak memandang, Tuhan tidak membangun akan kualifikasi atau kelas seseorang seperti apa yang Tuhan akan pakai. Tuhan berkata kepada Yesaya, siapa yang akan aku utus? Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan. Kita berkata, sejak dari kandungan aku telah memilih engkau dan menetapkan engkau. Bayangkan, sejak dari kandungan Tuhan pilih. Orang masih dalam kandungan nggak tahu itu pintar atau tidak, nggak ada yang tahu.
Dan kata lain bahwa Tuhan pilih bukan berdasarkan rupa, bukan berdasarkan kepandaian, bukan berdasarkan kekuatan, kehebatan, tetapi ketika hati kita, ketika kita mau serahkan hidup sama Tuhan, maka Dia akan ajar, Dia akan urapi, Dia akan perlengkapi kita gereja Tuhan. Maka kita berkata yang bodoh Tuhan akan pakai untuk mempermalukan yang berhikmat. Maka jangan pernah kita menganggap biasa. Ada urapan yang luar biasa yang tinggal dalam hidup kita. Kita mungkin melihat keluarga kita biasa, dan kita merasa anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang biasa. Saya mau berkata, keturunan orang benar akan perkasa di muka bumi ini. Kita berjalan bersama dengan Allah yang luar biasa. Yang tinggal dalam kehidupan kita adalah Allah yang maha tinggi. Bukan sesuatu yang biasa. Jadi mari datang bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan akan perlengkapi setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan akan nyatakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Coba kita perhatikan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Musa yang memimpin bangsa Israel ketika berhadapan dengan Laut Taberau. Musa itu belajar 40 tahun lamanya dia belajar hikmat Mesir. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Laut Taberau, hikmat Mesir tidak dapat tolong dia. 40 tahun lamanya juga Musa ada di tanah Midian. Mertuanya adalah seorang imam daripada tanah Midian, atau dengan kata lain bahwa Midian juga menjadi tempat daripada penyembahan berhala. Jadi 80 tahun Musa itu dimuridkan di dua tempat, di Mesir dan di Midian. Tetapi ternyata ketika dia berhadapan dengan Laut Taberau itu nggak dapat tolong dia. Mesir adalah satu tempat dikatakan sebagai kota besar. Dan kata lain bahwa begitu banyak ilmu-ilmu yang begitu sangat luar biasa. Pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Kalau saudara lihat bagaimana piramida itu, betapa sangat luar biasa akan peradaban daripada tanah Mesir. Tetapi ketika berhadapan dengan Laut Taberau, ternyata Musa pun mengalami akan kebuntuan. Tetapi ketika Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu. Maka laut itu ada angin dari sebelah timur yang bertiup begitu sangat kencang. Semalam-malaman itu kuasa Tuhan mengalir di tempat itu. Manifestasi kuasa Tuhan itu terjadi. Membelah laut itu menjadi jalan. Maka dikatakan hikmat manusia adalah kebodohan di hadapan Allah. Tetapi hikmat daripada Tuhan itu lebih mahal daripada emas tua. Maka firman Allah akan memberikan hikmat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan memperlengkapi kita gereja Tuhan. Bahwa kita ini bukan dalam sebuah perjalanan yang biasa. Kita ini dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Maka biarlah kita menjadi orang-orang yang haus akan firman Allah. Kita menjadi orang-orang yang lapar akan roti hidup itu. Maka ketika kita punya kesadaran penuh bahwa saya menjadi pribadi yang dipenuhi oleh kuat kuasa roh Tuhan, maka di mana kita datang, di situ akan mendatangkan kehidupan buat banyak orang. Makanya di Yeskiel juga 47, di situ dikatakan bahwa ada air yang mengalir dari tahta Allah. Air itu mengalir dari tahta Allah, dan sepanjang air itu mengalir, di situ ada pohon-pohon yang tumbuh. Dan pohon-pohon itu terus menghasilkan buah. Kalau di Wahyu dikatakan bahkan daun-daunnya menjadi obat buat bangsa-bangsa. Kita menjadi obat buat bangsa-bangsa. Dan air itu mengalir sampai ke laut mati, Alkitab katakan. Jadi Yeskiel 47, kalau kita mau baca agak panjang. Tetapi di sini diceritakan di situ air itu mengalir sampai ke laut mati. Atau dikatakan ke laut asin. Kita tahu bahwa laut mati itu tidak ada kehidupan sama sekali. Tetapi ketika air itu mengalir masuk ke laut mati ini atau ke laut asin, di situ Alkitab berkata ada ikan-ikan berkeriapan di sana. Akan ada kehidupan yang baru itu muncul di laut mati itu. Maka Alkitab katakan begitu banyak penangkap-penangkap ikan itu datang di tempat itu. Maka kita ada di dalam dunia ini untuk membawa kehidupan di dalam dunia ini. Maka begitu banyak penangkap-penangkap ikan. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah para penangkap-penangkap ikan. Maka saya percaya bahwa di mana kita ada, di situ ada kehidupan yang baru.
Ada orang-orang yang mengalami kematian, yang akan mengalami kehidupan yang baru. Dan mereka akan menjadi ikan yang akan kita tangkap. Supaya kita akan bawa mereka kepada Tuhan. Bukan di mana kita datang, kita bawa kepahitan. Di mana kita datang hanya keputusasaan yang kita ceritakan. Banyak orang datang dimanapun hanya kehancuran. Yang diceritakan cuman, wah betapa ganas COVID itu, betapa hebat COVID itu, wah ada perang terjadi di Rusia, pasti dampak ekonominya akan datang, menghancurkan akan segala bisnis, usaha, sebentar lagi akan krisis, maka pada akhirnya keadaan bisnis di Indonesia juga akan mengalami kekacauan. Dan begitu banyak orang yang dimuliakan dalam kehidupannya bukan Tuhan. Kalau Allah yang maha tinggi yang bertahta dalam hidup kita, maka yang dimuliakan dalam hidup kita adalah tentang Dia yang maha tinggi. Kalau Allah yang menjadi raja dalam hidup kita, maka yang diagungkan adalah sang raja. Yang dimuliakan adalah sang raja. COVID tidak berkuasa. Saya punya Jehovah Rafa, saya punya Allah penyembuh. Oleh bilur Tuhan Yesus, kita mengalami akan kesembuhan dan kesembuhan. Tidak kita cari di luar sana, tetapi penyembuhnya ada dalam hidup kita. Pemulihan tidak kita cari di luar sana, tetapi Allah pemulih ada dalam hidup kita. Maka sering saya katakan, seberapa hancur kehidupan kita, Dia adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup untuk membangun kembali hidup kita. Jadilah gereja Tuhan yang tidak cengeng, berdirilah seperti seorang laki-laki, Alkitab berkata. Jangan menjadi gereja Tuhan yang tidak punya kepercayaan sama sekali sama Tuhan. Yang tidak kenal dengan Tuhan yang kita sembah. Kalau kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang mencukupi, kita nggak akan pernah takut. Tuhan rindu dalam kehidupan kita mengenal Dia. Mengenal Dia secara pribadi. Bangun keintiman dengan Tuhan. Sampai kita kenal Dia bukan dari kata orang, tetapi kita kenal Dia secara pribadi. Kita akan menceritakan tentang betapa hebat Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita. Ambil akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Simpan di dalam meloh hatimu. Maka saya percaya bahwa ketika kita pegang firman Tuhan, kita akan berkata bahwa Tuhan bertahta di dalam kehidupan saya. Ada tahta Allah yang maha tinggi di dalam kehidupan saya. Maka ada air kehidupan yang terus mengalir dari kehidupan saya secara pribadi. Akan memancar keluar, akan menghanyutkan setiap sampah dalam hidup saya. Menghanyutkan setiap sampah di tengah keluarga saya. Menghancurkan setiap kehancuran di tengah keluarga saya. Dan saya percaya bahwa apa yang kita pegang dalam hidup kita, dan kita mulai perkatakan, itu akan mulai terjadi dalam hidup kita. Maka dikatakan tadi di dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Dia yang menjadikan langit dan bumi ini. Kita tidak tunggu segala sesuatu jatuh dari langit. Tetapi kita tahu bahwa jawabannya ada dalam kehidupan kita. Maka biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Coba kita baca di dalam Yohanes 8, Yohanes 7 ayat yang ke-37. Yohanes 7 ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Dan pada hari yang terakhir, dan pada hari terakhir itu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi barang siapa yang percaya, kita berkata, kita adalah orang percaya. Maka dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang bersumber daripada tahta Allah. Karena Allah bertahta di dalam setiap kehidupan kita lewat pribadi daripada urapan itu.
urapan daripada Roh Tuhan, itu yang akan menjadi pembeda dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sama ada di tengah padang gurun, kita sama ada di tengah satu keadaan yang ada dalam kegelapan. Tetapi Alkitab berkata, lembah Baka akan menjadi mata air. Karena mata airnya ada dalam kehidupan kita. Karena dari dalam kehidupan kita akan memancar keluar aliran-aliran air hidup itu. Kita tidak akan pernah takut dengan kedahsyatan malam. Kita tidak akan pernah takut dengan panah api si jahat. Karena kita adalah pribadi yang menyadari bahwa Tuhan Allah yang Maha Tinggi itu tinggal dalam hidup kita. Maka ayat yang ke-6 dikatakan, Yesaya Mazmur 46 ayat yang ke-6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi kota yang tidak akan goncang sekalipun kita digoncang-goncangkan. Karena Ibrani 12 ayat yang ke-28, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bayangkan, kita disebut kerajaan Allah karena Allah tinggal dalam kehidupan kita. Karena ada raja dalam kehidupan kita. Maka Ibrani 12 ayat yang ke-28, kita menerima. Bayangkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Coba tampilkan Ibrani 12 ayat yang ke-28. Nah, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia ini sementara mengalami goncangan yang luar biasa, tetapi kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena yang Maha Tinggi bertahta di dalam kehidupan kita, dan Dia bertahta di dalam kehidupan kita. Kita dikatakan kota Allah yang hidup, kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu adalah pribadi kita. Kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, maka segala sesuatu bergoncang, tetapi kita tidak tergoncangkan kalau kita ngerti akan firman Tuhan. Jadi Allah ada di dalam kota itu, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Mungkin kegelapan sementara terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Alkitab berkata, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jam 3 subuh Tuhan Yesus berjalan di atas air. Di Danau Galilea, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya dihantam oleh angin sakal, mereka para nelayan, tetapi mereka pun berjumpa dengan satu keadaan yang melampaui daripada kemampuan, melampaui daripada skill mereka sebagai nelayan. Tetapi Tuhan Yesus berjalan di atas air dan berkata, jangan takut, ini aku. Maka saya selalu katakan bahwa bukan tentang seberapa kuat perahu yang kita punya. Bukan tentang seberapa mewah kapal yang kita punya. Tetapi tentang siapa yang menjadi nahkoda atas hidup kita. Kalau Tuhan yang menjadi nahkoda dalam hidup kita, tidak ada satu badai yang sanggup untuk menenggelamkan hidup kita. Badai apapun yang terjadi di dalam dunia ini tidak dapat menenggelamkan akan kehidupan kita. Karena ada nahkoda yang hebat dalam hidup kita. Bahkan makanya Daud berkata, Dia akan membimbing aku ke air yang tenang. Mungkin hari ini kita sementara melewati badai yang hebat dalam hidup kita. Dia adalah nahkoda agung dalam hidup kita. Dia adalah nahkoda yang ajaib. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang. Kalaupun badai Dia tidak teduhkan, Dia akan menyertai kita melewati badai. Maka Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kita tidak akan takut sekalipun kita melewati akan lembah kekelaman. Mungkin dunia hari ini seperti lembah kekelaman, tetapi kita tidak takut karena Tuhan tidak taruh roh ketakutan dalam hidup kita. Kenal akan pribadi.
kenal Sang Gembala Agung, kenal Sang Nakoda Agung dalam hidup kita. Maka saya percaya bahwa di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, kita akan terus menari bagi Tuhan. Di tengah dunia yang ada dalam kekacauan, kita akan menjadi nelayan-nelayan yang tangguh, yang akan tetap melemparkan jala kita untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bukan kita sibuk dengan badai, tetapi kita sibuk dengan jiwa-jiwa. Berapa banyak orang yang sibuk dengan badainya, lupa dengan jiwa, lupa dengan tanggung jawab yang Tuhan beri. Badai urusan Tuhan. Karena kita tahu bahwa badai sudah diteduhkan oleh Tuhan. Kita tahu kita punya satu pribadi yang sanggup untuk menaklukkan apapun. Bahkan ketika hari ini ada badai yang terjadi dalam kehidupan kita, ada panah api si jahat yang datang dalam kehidupan kita, mungkin berupa sakit penyakit yang datang dalam kehidupan kita, kita tidak meminta kesembuhan karena kita percaya bahwa kita ini dalam keadaan sehat. Kita bertempur dengan kesakitan itu. Kita bertempur dengan si jahat yang coba untuk menggerogoti, yang coba untuk menggagalkan akan kita untuk menjadi suratan yang terbuka. Karena kita tahu bahwa Allah penyembuh tinggal dalam kehidupan kita. Kita akan berkata oleh bilur Tuhan Yesus, saya disembuhkan. Kita akan berkata sakit penyakit engkau keluar dalam kehidupan saya. Kita percaya bahwa kita punya Yesus, kita punya nama Yesus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nama di atas segala nama. Untuk menaklukkan nama apapun, kanker punya nama. Dia harus tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Penderitaan apapun punya nama, dia harus tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus punya pengertian yang benar. Amin. Kita harus pegang akan firman Allah. Maka kita berkata gunung yang sangat tinggi akan menjadi tanah yang rata di hadapan Zerubabel. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Dan roh Tuhan ada, dia taruh dalam hidup kita. Jadi gereja Tuhan yang tangguh. Jadi gereja Tuhan yang akan menceritakan tentang Allah yang hebat dalam hidup kita. Jadi gereja Tuhan akan menceritakan tentang Allah yang perkasa, Allah yang mengangkat, Allah yang membangun. Bukan tentang kehancuran. Jangan besarkan tentang kehancuran, itu akan datang menerpa hidupmu. Besarkan akan nama Tuhan. Tinggikan akan nama Tuhan dalam hidup kita. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau katakan satu hal. Ketika kita mulai menceritakan tentang kebaikan Tuhan, Tuhan gak akan tahan untuk tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu saya lagi tiduran di ranjang. Terus mama saya lewat, terus saya bilang, Tuhan baik banget ya. Betapa Tuhan kita baik banget, saya bilang begitu sama mama. Terus kata mama saya, lagi nggak ada duit ya. Saya tahu ketika kita mulai bicara Tuhan baik, Tuhan ajaib, kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup saya. Dia tidak pernah meninggalkan, dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang hebat dalam hidup saya. Maka dia adalah Bapa yang baik, yang tidak akan tahan untuk tidak turun tangan dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita berkata, apa yang terjadi dalam hidup saya hanyalah kehancuran. Anak-anak saya pasti binasa, anak-anak saya tidak akan pernah setia. Karena kita lebih percaya apa yang kita lihat daripada firman Tuhan. Realitanya mungkin anak-anak kita sementara memberontak. Tetapi faktanya, firman Tuhan berkata, keturunan orang benar akan perkasa di muka bumi. Itu fakta kalau saya bilang. Dan faktanya, itu pasti akan nyata dalam hidup kita. Tapi saya bilang keturunan orang benar akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Itu fakta. Realitanya iya kita sementara lihat. Anak-anak kita sementara bergaul yang tidak benar. Ayo kita berjuang di dalam Tuhan. Kita mau setia, kita mau berenang dalam hadirat Allah. Kita mau menjadi penyembah yang benar. Maka saya percaya kita akan menjadi gerbong yang akan menarik lokomotif semuanya. Kita akan menjadi lokomotif yang akan menarik gerbong. Dan gerbongnya adalah keluarga kita. Setia dengan Tuhan. Setiap jeri lelah di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia.
Hamba-hamba Tuhan yang hari ini melayani di MDSB, nggak usah lihat pergumulan yang terjadi dalam hidupmu, setia dengan pelayananmu. Tuhan suka dengan kemurnian ketika kita datang melayani Tuhan. Setia saja. Tuhan yang perhitungkan setiap perjalanan kita. Hasilkan buah-buah yang manis di dalam Tuhan. Jangan percaya dengan padang gurun yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Percaya bahwa ada batang air dalam hidup kita. Percaya ada mata air dalam kehidupan kita. Maka mata air itu akan memancar keluar. Membawa kehidupan bagi orang sekitar kita. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Setia dengan Tuhan. Tidak ada pergumulan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada air mata yang tidak dapat dihapus oleh Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada penderitaan yang tidak dapat diangkat oleh Tuhan. Tidak ada kehancuran yang tidak dapat dibangun oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 13, saya akan tutup dengan cerita ini. Yeremia 13 diceritakan di situ. Tuhan berfirman kepada Yeremia, belilah kain lenan. Dalam Yeremia 13, belilah kain lenan dari pasar. Setelah itu Yeremia pergi membeli kain lenan dari pasar. Kain lenan dipakai oleh para bangsawan. Orang-orang terpandang pakai kain lenan, kain yang mahal. Terus Tuhan bilang kepada Yeremia, ikatkan itu kepada pinggangmu. Diikatlah di pinggang daripada Yeremia. Nggak begitu lama Tuhan berfirman lagi kepada Yeremia. Bukalah kain lenan itu dan bawalah dan sembunyikan di tepi sungai Efrat. Maka Yeremia datang di tepi sungai Efrat, dia menggali di lubang batu, dia taruhlah kain lenan itu di dalam lubang batu itu. Dan apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian Tuhan suruh lagi kepada Yeremia untuk datang mengambil kain lenan itu. Tetapi ternyata ketika Yeremia mengambil kain lenan itu kembali, kain lenannya itu sudah lapuk. Sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Sama seperti Israel. Sudah seperti kain lenan yang lapuk, yang tidak dapat dipergunakan lagi. Mau dibawa ke tukang jahit sehebat apapun, itu sudah tidak ada guna sama sekali. Tetapi Tuhan berkata kepada saya seperti ini. Kehidupan orang seperti kain lenan yang lapuk, yang tidak dapat lagi diperbaiki, yang tidak dapat lagi dibetulkan oleh tangan manusia. Tetapi Tuhan berkata kepada saya, aku akan menenun kembali. Tuhan akan menenun kembali. Amin. Kain lenan yang telah lapuk, Tuhan akan tenun kita kembali. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara lihat anak-anak daripada saudara seperti kain lenan yang lapuk. Mungkin saudara lihat suami, istri, keluarga. Oh, haleluya, haleluya. Seperti kain lenan yang lapuk. Amin. Rasanya sudah tidak ada guna sama sekali. Haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Tuhan akan menenun kembali. Tuhan Amin. akan menenun kembali. Yes. Amin. Yes. Setia dengan Tuhan. Amin. Amin. Setia dengan Tuhan. Yes. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Amin. Pokoknya melayani, maju terus. Maju terus. Maju terus dalam Tuhan. Dalam pelayanan saya lihat anak-anak yang Tuhan bawa di tempat saya. Mereka seperti kain lenan itu. Haleluya. Tuhan Nggak ada guna. Seperti sampah. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk menenun mereka kembali. Amin. Dan saya lihat Tuhan mulai menenun mereka satu persatu. Amin. Amin. Amin.
Kemarin Amin. kami habis retret di puncak, Tuhan perlihatkan saya. Ada yang sementara ditenun, ada yang sementara dikeringkan, sudah selesai diwarnai, sudah selesai sementara dikeringkan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, taruh pengharapanmu dalam Tuhan. Hari-hari ini iblis bekerja luar biasa. Jangan putus pengharapan di dalam Tuhan. Mungkin engkau sementara bergumul dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman. Kita akan bertarung sampai akhir. Kita akan maju terus dalam Tuhan. Setia, jerih lelah tidak akan sia-sia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memulihkan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Kami percaya mungkin hari ini di antara kami pada saat ini sementara mengalami begitu banyak pergumulan dalam kehidupan mereka. Mungkin di antara kami ada hati yang sama seperti kain lenan yang sudah lapuk. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup untuk membuat sesuatu yang baru. Mungkin hari ini kami melihat keluarga kami seperti kain lenan yang sudah lapuk. Kami minta pertolongan kepada manusia. Kami datang ke dokter, kami datang ke begitu banyak tempat, nggak dapat tolong kami. Tetapi kami punya Allah. Kami punya Bapa yang baik dalam hidup kami. Yang ketika kami datang mencari, ya Bapa yang tidak menyembunyikan wajahnya bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Ira kramai terdesai de tekerlara mu ete dai tabu. Riala krai desai de tekerana itasto. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Isto rekem olah terai mai terdesai di terenamu. Roh Kudus berkata, aku mengasihi setiap engkau. Dan aku berkata kepada engkau pada saat ini, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, jangan engkau putus asa. Tetaplah engkau kuat di dalam aku. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Di mata manusia engkau boleh tidak berharga hari ini. Tuhan berkata, tetapi engkau adalah biji mataku. Engkau adalah kekasih-kekasih hatiku. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Lihatlah tanganku terbuka bagi engkau. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Tuhan bilang, akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kelegaan yang kuberikan kepada engkau tidak seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Dan ketika engkau ada di dalam dekapanku, jangan engkau beranjak daripadaku, kata Tuhan. Karena dunia ini akan menghancurkan kehidupanmu. Aku akan menjaga setiap jalanmu. Aku akan menyertai engkau dalam setiap musim kehidupanmu. Dan aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Karena engkau adalah milik kepunyaanku. Tinggalkan setiap kejahatan dalam kehidupanmu. Mengucap syukurlah engkau dalam segala sesuatu. Karena hari-hari inilah hari-hari yang jahat. Tetaplah engkau bergaul karib dengan aku. Naiklah engkau ke atas gunung kudus. Di sana aku akan mengajar engkau akan jalan-jalan. Dan engkau akan beroleh ketenangan di dalam aku. Aku mengasihi setiap engkau. Sekali lagi Tuhan berkata, jangan engkau takut. Aku ini Allahmu. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami, di kayu salib Engkau katakan, sudah selesai. Dan kami percaya. Dan kami aminkan itu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapa, kami melepaskan jamahan kuasa Tuhan Yesus Kristus, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, mengalir saat ini dalam nama Yesus Kristus, memenuhi batin jiwa roh Ibu Maria Tuhan dalam nama Yesus. Segala gangguan kelemahan tubuh karena kecemasan, karena kekhawatiran yang membuat tubuhnya tidak nyaman, tidak enak, kami berdoa, kami hancurkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan dalam nama Yesus urapan kesembuhan mengalir atas Ibu Maria dalam nama Yesus Kristus. Sehingga Bu Maria benar-benar boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan katakan, cari aku selalu, cari aku selalu. Engkau tidak cukup hanya mencari Tuhan sendiri. Engkau butuh satu komunitas yang akan mendukung engkau. Karena lewat komunitas doa seperti ini engkau akan dihibur, dia akan dikuatkan, engkau akan dibangun. Bahkan engkau akan mengalami proteksi ilahi yang lebih daripada Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera, sukacita yang melimpah, bahkan kesembuhan, kesehatan untuk kehidupan Ibu Maria dalam nama Yesus. Tuhan katakan tidak usah takut tentang hidupmu, masa depanmu. Karena selama engkau berjalan bersama aku setiap hari, Tuhan katakan, aku ada selalu bersamamu dan aku akan menyediakan segala keperluan dan kebutuhanmu. Tuhan katakan tidak usah khawatir dengan anak-anakmu dalam tanganku. Akulah akan menyertai, memimpin, memberkati, bahkan menolong mereka satu persatu. Kami lepaskan segala berkat yang terbaik, damai, sukacita, ketenangan, kebahagiaan turun atas Ibu Maria, bahkan seluruh anak menantu cucunya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Detik-detik terakhir waktu Bapak Ivan khotbah tentang kain linen, saya itu tiba-tiba saya tergetar, saya bergetar begitu loh, goyang terus. Tuhan terus kasih saya itu, saya menyanyi lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Tiba-tiba firman Tuhan tuh datang di Yesaya 43 ayat 18-19. Dan saya melihat setiap kata-kata yang pastor keluarkan itu ada serpihan-serpihan yang luar biasa, kayak apa ya, api tapi ada hati, bentuk hati juga. Itu yang saya lihat. Amin, amin. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kita pegang setiap firman Tuhan yang sudah kita terima bahwa jawabannya sebenarnya ada dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu Tuhan sudah taruh di hati, taruh di mulut untuk kita perkatakan. Jadi biarlah kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Tahu bahwa kita sudah menerima, Tuhan sudah kerjakan, kita sudah menerima segala sesuatu yang baik. Kita berdoa buat Ibu Lena ya. Terima kasih Bapak, kembali kami datang kepada Engkau dan kerendahan hati pada saat ini kami berdoa Tuhan buat saudari kami Ibu Lena. Kami percaya Tuhan firman berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Dia datang beribadah bersama karena datang mencari akan Engkau. Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Dan kami percaya barang siapa yang percaya kepada Engkau, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan Ibu Lena, kami percaya bahwa Engkau adalah jawaban dalam kehidupannya. Di kayu salib katakan sudah selesai. Liteken krai dalaru mai tedesai detekerla ramai. Tuhan berkata kepada engkau, melekatlah engkau kepadaku. Aku adalah Allah yang memulihkan. Aku adalah Allah yang menyembuhkan. Diken kraina mulai rekenai tersaina. Aku tidak mengingat-ingat apa yang pernah engkau lakukan di masa-masa dahulu hidup. Amin. Aku berkata kepadamu, aku menerima engkau dengan apa adanya. Dan aku akan pakaikan kehidupanmu untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Lekeresai dihit rekenamur lahi teken kai desai dihit retenai mona. Erklar ada baik terdesai dan percayalah engkau kepadaku, kata Tuhan. Amin. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan bahwa apapun yang menjadi masalah pergumulan dalam kehidupan Bu Lena, kami percaya bahwa Engkau sudah menjawabnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Makasih Pak Ivan. Berdoa, kita mau berdoa buat rekan sekerja ya, rekan sekerja kita. Kita berdoa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bertambah 1 tahun usia daripada hamba-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa bertambah dewasa diri dalam Engkau. Kalau dia telah melihat begitu banyak perkara-perkara besar ajaib yang Engkau telah buat dan kerjakan dalam kehidupannya. Kami percaya bahwa begitu banyak hal-hal yang lebih besar, lebih ajaib lagi yang akan Engkau kerjakan dalam kehidupannya. Biarlah pengurapan terus mengalir dalam kehidupannya. Dia terus menjadi berkat untuk banyak orang. Kami percaya Tuhan bahwa di tangan kanannya ada umur panjang, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Bahagia semata-mata seumur hidupnya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Rikena krola rabai tedesai demore tekena tahaida baitan. Roh Kudus berkata kepada Engkau, Engkau adalah hambaku. Bukan manusia yang memilih akan Engkau, tetapi aku yang memilih akan Engkau. Aku berkata kepada Engkau, teruslah Engkau mengarahkan pandanganmu hanya kepada aku. Engkau tidak bertanggung jawab kepada manusia, tetapi Engkau bertanggung jawab kepada aku. Aku katakan kepadamu, hormati akan pemimpin-pemimpinmu dimanapun aku menempatkan akan Engkau. Reken kerala rabai tedesai demoran. Banyak akan rahasia-rahasia firmanku yang aku singkapkan kepada Engkau. Dan aku berkata kepadamu, Engkau tidak berjalan sendirian. Tetapi pengurapanku, ada aku yang menyertai akan perjalanan kehidupanmu. Lekermai tedesai dan masa depanmu ada dalam tanganku. Aku tahu akan pergumulan di dalam kehidupanmu. Aku tahu bahwa di tempat-tempat tersembunyi engkau seringkali meneteskan air mata. Tetapi aku berkata kepadamu, aku merancangkan perkara indah bagi engkau. Jangan engkau khawatir. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan akan hambamu ke dalam tangan hambamu Tuhan, ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami percaya dia milik kepunyaan daripada Engkau. Dia menjadi berkat untuk banyak orang. Kami percaya Tuhan lewat kehidupannya, nama Tuhan akan dibesarkan, firman Tuhan akan diberitakan, dan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Dan kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Israel terus menjadi bagian kehidupannya, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, saya doain ya. Ibu Betsy, Saya doain mesti dapat silakan, bonus ini. Pak. Oke, saya doain ya buat Moren ya. Oke, Moren, kita berdoa Moren. Saya lihat ada tangan Tuhan di atas kepalamu dan Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Tuhan akan membawa engkau naik dan tidak akan turun. Engkau akan mengalami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya. Ada rahasia-rahasia Tuhan yang Tuhan akan bukakan bagimu. Dan Tuhan katakan, kejar aku terus, karena aku sedang bawa engkau naik dan tidak akan turun. Dan engkau akan mengalami satu pengalaman-pengalaman rohani yang baru bersama Tuhan yang tidak pernah engkau alami sebelumnya. Pintu-pintu berkat Tuhan juga ada atas hidupmu. Tuhan katakan di waktu-waktu ke depan, aku akan semakin memberkati engkau. Tuhan katakan, aku akan memakai engkau untuk menggembalakan banyak orang. Ada banyak orang yang akan diberkati lewat pelayananmu. Karena urapan penggembalaan itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Tuhan akan memberikan engkau hati seorang ibu, supaya dengan hati seorang ibu engkau akan bisa menggembalakan banyak orang. Di hari ulang tahunnya ini Tuhan, kami lepaskan biarlah segala berkat yang terbaik daripada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus turun atas Moren Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Happy birthday, Tuhan berkati ya. Nanti dikirimin kue kamu. Ibu Neti. Ya, silakan Pastor Ibu Neti Erlina. Oh, kira kasih kurang. Ya. Shalom, Pastor. Shalom, Bu Neti. Besok mau ke Medan. Aku minta mengalir aja tuntunan Tuhan biar di sana terjadi kegerakan-kegerakan percayaan. Itu aja Besok mau apa Ibu? Sorry. Ke Medan. Pesawat. Ada pelayanan. Ada pelayanan dan saya tinggal di sana. Oh, kita berdoa ya Ibu. Biarlah berasa yang lain tak kaya dan murlah tak kaya desai di tekirlah ramai terdesai dan rianai tekenlah ramai terdesai dan murah. Tuhan berkata kepada engkau, tanganku yang kuat yang pegang akan engkau. Aku yang selama ini menopang akan perjalanan kehidupanmu. Kau telah melihat begitu banyak perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupanmu, kata Tuhan. Begitu banyak air mata yang terjadi dalam hidupmu, tetapi aku ada dan menopang akan engkau. Aku tidak berubah dalam kehidupanmu. Bikin ulak remoi terdesai, diere kenala ramai terdesai namun.
Tetaplah Engkau menjadikan aku tempat perlindungan dalam kehidupan-Mu. Jangan Engkau mengandalkan manusia, tetapi andalkan aku sepenuhnya. Dekenala mohon, manusia akan mengecewakan akan Engkau, tetapi aku tidak akan pernah mengecewakan akan Engkau, kata Tuhan. Bikin cry dasai lamuranai tema. Jagalah akan setiap perkataanmu. Biarlah Engkau menjadi berkat untuk banyak orang. Aku mengasihi akan Engkau, kata Tuhan. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Bu Neti kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah dia boleh menjadi terang, menjadi garam di medan di mana Engkau akan bawa dia. Biar lewat kehidupannya nama Tuhan boleh dibesarkan dan ditinggikan. Banyak orang boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya tangan Tuhan yang pegang dia dan tidak pernah melepaskan dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya didoain lagi Pak Ipan. Sakit Pak ini sama minta doa mengalir. Sakit ginjal sama gagal ginjal sama diabetes. Sama ini habis positif Omikron. Tapi ini Bu Linda ya. Iya, sama saya juga mau minta doa juga mengalir. Kita punya Allah penyembuh, percaya Ibu. Ya, saya mau mengalir juga. Ya, kita punya Tuhan yang menyembuhkan, kita punya Tuhan yang memulihkan. Ya, kita berdoa, terima kasih Bapak, terima kasih kami angkat tangan di hadapan-Mu Bapak. Engkau melihat Ibu Linda, Pak Guyanto. Kami percaya Tuhan bahwa oleh bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Dan firman telah kami terima bahwa air hidup itu ada dalam kehidupan daripada Bu Linda dan Pak Guyanto. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, air hidup memancar keluar, menghanyutkan setiap sampah-sampah sakit penyakit apapun dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau taruh Tuhan organ-organ tubuh yang baru dalam kehidupan mereka. Biarlah hidup mereka boleh mempermuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melepaskan kesembuhan boleh terjadi dalam kehidupan Pak Guyanto dan Ibu Linda. Nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan. Iblis dipermalukan di dalam kehidupan mereka. Dan Engkau ditinggikan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkata kepada kalian, semakinlah kalian setia di dalam aku. Dunia tidak dapat menyelamatkan dan menolong akan kalian. Tetapi Aku yang akan menolong, aku yang akan menyertai perjalanan kehidupan kalian. Jangan takut, aku adalah Allah yang menyembuhkan kehidupan kalian. Karena kalau mau desai direkenala ramaitan. Satu hal aku katakan kepada kalian, semakinlah melekat kepada aku, Tuhan bilang. Tuhan perlihatkan begitu banyak panah-panah yang datang menyerang kehidupan kalian. Tetapi ada satu benteng yang membentengi kehidupan kalian. Terus tadi Tuhan perlihatkan ada panah yang tertancap, tetapi itu semua meleleh. Saya lihat panah-panah itu meleleh keluar. Jadi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, dan menjaga perjalanan hidup. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa pemulihan sudah terjadi dalam kehidupan Bu Linda, Pak Guyanto. Biar mereka hidup oleh mempermuliakan akan Engkau. Apapun yang mereka perlukan, Engkau Tuhan yang mencukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Ibu Lydia. Di mana Ibu Lydia? Baik, mengalir aja Pak. Kita berdoa ya Bu Lydia. Kira labai terusai dan bertekena takala labai. Tuhan perlihatkan saya ada seperti lautan yang ada ombaknya. Semakin melekat Tuhan bilang sama Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan, Bu Lydia. Amin. Jangan jadi orang yang bimbang, Tuhan bilang. Percaya penuh sama Tuhan. Amin. Alkitab bilang orang bimbang tidak mendapat apa-apa. Terima kasih Bapak, kami serahkan Ibu Lydia ke dalam tangan-Mu. Dia milik kepunyaan daripada Engkau sendiri. Dan biarlah Engkau yang tetapkan hatinya. Tidak ada kebimbangan sama sekali dalam hatinya. Benar-benar dia percaya dan menaruh kepercayaan penuh kepada Engkau. Meletakkan pengharapan hanya dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang bawa dia dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Kami yakin Engkau adalah nahkoda yang ajaib dalam hidupnya.
Dan setiap gelombang, ombak, apapun yang menerpa kehidupannya, Engkau adalah Allah yang sanggup untuk meneduhkannya. Dia boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan perlihatkan saya, Ibu ada dalam hadirat Tuhan. Tetap tinggal di sana, Ibu. Tuhan berkata, sejak dari kandungan aku telah memilih akan Engkau. Engkau adalah milik kepunyaan daripada aku sendiri. Dan aku berkata kepada Engkau, Maito ken kerai nama lairana. Jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, jangan engkau khawatir. Aku adalah Allahmu. Aku yang telah memanggil engkau dari kegelapan kepada terangku yang ajaib. Dan aku berkata kepadamu, tanganku yang kuat yang menopang akan engkau. Tanganku yang kuat, yang memelihara, yang memberikan engkau yang terbaik. Dan aku berkata kepadamu, Rokonala ramai, aku tahu akan pergumulanmu di tengah keluargamu. Engkau sementara berjuang untuk keluargamu. Dan Tuhan berkata, Rikemoe naik tersai namur, kemenangan demi kemenangan, itu sudah terjadi dalam hidupmu. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sementara bekerja dalam kehidupan Ibu Susan. Dan kami percaya Tuhan bahwa pemulihan sudah terjadi dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Ibu Sian Ling ke dalam tangan-Mu Bapa. Dia biji mata-Mu, dia milik kepunyaan daripada Engkau. Kami percaya bahwa kami adalah umat yang disertai oleh Engkau. Itu yang membedakan kami dengan orang yang di luar sana. Kami percaya ketika Ibu Sian Ling disertai oleh Engkau, apapun yang dikerjakan Engkau Tuhan buat berhasil. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, kami yakin Tuhan bahwa Engkau menjadi jawaban karena dia datang kepada Engkau, mengandalkan akan Engkau dalam kehidupannya. Disdo teken krai da balai rehna yumoina. Les krenaina moran. La era kenai terdesai tekira kraina molaina morana. Tuhan berkata kepada engkau, Lera maitan, semakinlah haus engkau akan firman-Ku, kata Tuhan. Karena aku akan membekali engkau dengan kebenaran-Ku, karena kebenaran yang akan memerdekakan akan engkau, supaya engkau tidak hidup dalam kebimbangan, supaya engkau tidak hidup dalam kekhawatiran. Neken kroa ite, lai terdesai tenai tenaka namu. Lastrokor krai desai di raklai nama. Aku yang mengangkat akan engkau, dan ketika aku mengangkat tidak satu pun yang sanggup untuk menurunkan akan engkau, karena engkau adalah orang yang diberkati oleh aku, kata Tuhan. Amin. Damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Bu Sian Ling menjadi pribadi yang diberkati oleh engkau, dan dia boleh menjadi berkat di dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dimanapun dia boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Percaya Ibu, Alkitab bilang carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi ketika kita percaya penuh sama pribadi Tuhan. Makanya ada perempuan di Alkitab yang 12 tahun mengalami pendarahan. Alkitab bilang dia sudah datang ke berbagai macam tabib, sudah dihabiskan semua yang ada padanya. Tetapi pendarahan masih terjadi. Terus dia bilang, asalku jama ujung jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dia mencari Tuhan, dia menjama ujung jumbai jubah Tuhan, maka kesembuhan terjadi. Tabib-tabib itu juga gambaran dari hamba-hamba Tuhan. Kadang kita sibuk cari hamba Tuhan, berdoa sana-sini, tapi kita nggak pernah secara pribadi mencari pribadi Tuhan. Gitu. Jadi tetapkan hati untuk benar-benar cari Tuhan dalam hidup. Iya, kita berdoa ya Ibu ya. Terima kasih Bapa, terima kasih kembali kami datang membawa orang tua kami Bu Maria ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Ebron Tuhan dalam kehidupan Bu Maria itu terjadi. Bahwa hanya di dalam Tuhan ada ketenangan, hanya di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan bahwa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran Ibu Maria
di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, kami percaya bahwa Engkau yang menjawab segala sesuatu. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Firman berkata, sampai masa rambut putih Engkau tetap Dia. Dan Engkau tidak berubah. Engkau yang telah tebus, Engkau tetap menggendong. Dan Engkau yang menyelamatkan. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak berubah dalam kehidupan Bu Maria. Dia tidak sendiri, tetapi Engkau yang menyertai akan kehidupannya, memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kehidupannya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kehidupan Bu Maria. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa hidupnya boleh mempermuliakan akan Engkau di dalam usia tuanya. Dia boleh menjadi berkat, menjadi pendoa syafaat bagi keluarganya, menjadi pendoa yang tangguh dalam keluarga besarnya. Dia tidak sibuk mengasihani diri, tetapi dia sibuk mengasihi akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.